Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041898, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari atau tanggal Kamis 22 Juli 2021, kelas A2 pagi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM CPHCM. Soal bagian A, berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawabannya, iya, karena bagi saya, kuliah ini harus mengikuti prosedur. Dan juga pemasaran ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga untuk kedepannya saya sudah mengetahui peran penting dari pemasaran ini. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya 14 kali. Pertanyaan yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang sudah diperoleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, mempelajari setiap materi yang diberikan dari dosen dan mengerjakan tugas yang ada pada manajemen pemasaran lanjutan. Manfaat yang diperoleh yaitu proses yang diajarkan membuat kita semakin mahir dan melakukan pemasaran dan keahlian kita dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya. Serta pemasaran juga penting karena kita ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara dalam kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, tugas terstruktur yang pertama, presentasi materi, perilaku konsumen dan di strategis promosi. Yang kedua, video record materi strategis distribusi. Yang ketiga, membuat pidato yang berjudul Pemeran di Era Digital. Yang keempat, membuat pesan kesan kuliah manajemen pemasaran melalui Google Classroom dan YouTube. Yang kelima, video record materi teori pengecer. Yang keenam, video record presentasi branding, marketing, dan selling. Yang ketujuh, video record presentasi materi STP. Yang ke-8, video record materi market and product research. Yang ke-9, video presentasi materi signet fear of consumer. Yang ke-10, video record presentasi materi USP. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan pada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawabannya, menurut saya kuliah daring ini tidak berjalan efektif karena pembelajaran daring seperti ini tentu saja berkurang meningkatkan pemahaman pada materi yang diberikan dari dosen. Platform media yang digunakan yaitu Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Pertanyaan bagian B, berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategis distribusi, insentif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangan. Jawabannya, menurut Wynne J. Kane 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Distribusi insentif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangan pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat, contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan memberikan akses yang mudah bagi pelanggan, kekurangannya banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran
tertentu dan memilih beberapa distributor atau pengecer saja untuk pada suatu daerah. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk berkendara bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan atau pokok akan produk tersebut atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. Sedangkan distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu pada suatu dua distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dan kualitas dan harga tertinggi dengan jumlah konsumen terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah sebagai showroom mobil, factory outlet, restoran varalaba, produk malam atau multi-level marketing, atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan, produk tersebut dianggap presensiun produsen jumlah juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi akan mampu melayani produk yang layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan sangat terbatas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, hambatan dalam persaingan global, ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman perdagangan baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi, yang pertama meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi, yang pertama, volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan dalam dan akuransi sangat bervariasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis pesaing masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dan struktur industri dan praktek bisnis. Soal yang ketiga, bauran promosi adalah kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi, yang pertama jenis pasar produk, alokasi bauran, komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pemesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa, namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelangganan utama. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemasaran, tahap pembelian kembali. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produksi produk yang berbeda. Ada 4 siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemapanan, tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memenuhi target. Faktor-faktornya, produk, harga,
saluran distribusi dan promosi. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan. Bauran pemasaran ialah lebih mendepankan produk, harga, saluran distribusi, dan barunya promosi dan melakukan pemasaran. Yang keempat, pemasaran online terdiri dari marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online, retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta kelas fleet, Edge, Kakus, Rumah 1233, dan lain-lain. Jelaskan secara detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PHA dan PPN dalam proses bisnis, jasa penyediaan tempat dan atau waktu penjualan barang dan atau jasa, serta proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggaraan. Dalam kegiatan terdapat kewajiban PHA dan PPN dalam proses bisnis, tepat waktu memegang kontak barang atau jasa. Dalam kegiatan daily deals terdapat kewajiban proses bisnis, jasa, penyediaan tempat dan waktu. Dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan desain WhatsApp dan transaksi yang dilakukan melalui sebuah WhatsApp akan dikenakan PPN karena berhubungan dengan jasa dan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Yang kelima, bagaimana cara strategis marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya, pada umumnya ketika pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis, strategis pemasaran ini mempengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantaraan pemasaran. Yang kedua, faktor mikro, yaitu demografi atau ekonomi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran: tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Soal bagian C. Silakan buka link video berjudul marketing atau bahan pemasaran atau makna dan dari judul marketing mix adalah istilah cukup dikenal oleh pembisnis. Teori-teori yang dijelaskan, pengertian marketing mix, bauran pemasaran untuk Coulter and Armstrong, komponen marketing mix terdapat produk, price, promotion, dan pledge. Manfaat yang diperoleh dari marketing mix atau bauran pemasaran ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam untuk kegiatan pemasaran menjadi salah satu sehingga pemasaran lebih mudah dilakukan oleh pengelola. Video B berjudul Markets 20 Minutes. Markets adalah atau marketing adalah permainan otak. Maka dari judul, marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenal produk pada masyarakat dengan berbagai cara agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Teori-teori yang dijelaskan, marketing adalah sebuah brain game. Bagaimana bisa menangkan di permainan otak ini, bisa menggunakan atau menguasai neuroscience marketing atau normi marketing. Manfaat yang saya peroleh, memahami tentang ini tidak hanya untuk membangun strategis marketing, namun bisa juga untuk membangun produk. Justru bukan tentang membaca
rasionalitas konsumen namun justru pada emosi konsumen. Pertanyaan kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di WA Group dan jawablah pertanyaan di atas berkenaan dengan video tersebut. Video berjudul membuat headline yang mengclosing ketiga. Makna dari judul headline adalah judul besar dari suatu karya, baik itu iklan berita, artikel, yang lainnya. Handle terletak di bagian atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Manfaat yang diperoleh. Teori-teori yang dijelaskan membahas headline consumer, benefit, selective, scarcity, fear, gimmick, comment, claim, teaser, you and I handle. Manfaat yang diperoleh adanya pemahaman terhadap headline yang manfaatnya secara ekonomis, dan dari pembaca headline ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulis secara keseluruhan. Video 9 berjudul 4DX Displays of Execution, cara mengeksekusi rencana. Makna dari judul The 4 Displays of Execution adalah 4DX merupakan suatu metode penerapan untuk mengeksekusi suatu target dan tujuan utama. Teori-teori yang dijelaskan: disiplin 1 fokus pada weak, disiplin 2 fokus pada light measure, disiplin 3 scoreboard, disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh: disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku, dan tantangannya kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Nah, sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.